Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Kramatiba Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan merubah lampu emergency Lubi bekas yang sudah rusak. Akan kita gunakan untuk PLTS sistem DC. Oke, ini saya menemukan lampu bekas di gudang ternyata, dan kita akan rubah menjadi lampu PLTS DC. Mari kita bongkar dulu teman-teman. Kita lihat kondisi di dalamnya seperti apa. Ini lampu emergency Lubi ya. Jadi lampu ini menggunakan setrum 3 volt karena di dalamnya terdapat baterai 18650 yang menggunakan tegangan 3 sampai 4,2 volt. Kemudian lampu kita bongkar, kita lihat di kondisi di dalamnya seperti apa. Wah, ternyata kotor sekali teman-teman. Nah, ini kotor sekali, mari kita bersihkan. Cuma tidak dibersihkan di sini, kita dibersihkan di tempat sampah sekalian biar tidak 2 kali kerja. Jadi di sini nanti sudah kondisinya bersih. Ini kemungkinan kemasukan semut ya teman-teman. Ada semut atau sarang semut, mungkin ini yang menyebabkan lampu ini rusak. Nah, ini sudah kita bersihkan. Kemudian nanti kita akan membongkar satu persatu ya teman-teman. Ini ada baterainya, baterai untuk menyuplai ketika mati lampu ya. Lampu ini biasanya dipasang nyala seperti biasa di 220 volt. Kemudian ketika mati lampu saklar on, ini akan menyala. Nah, menurut saya lampu Lubi ini termasuk yang kondisi yang apa ya, awet teman-teman. Kondisi awet bagus ini untuk Lubi ini. Tetapi namanya peralatan tentunya akan mengalami capek atau akan mengalami kerusakan. Nah, setelah rusak jangan dibuang teman-teman. Ini bisa digunakan untuk PLTS DC. Nah, ini rusaknya ternyata karena ini ada beberapa yang kosong dan elko-nya mengembang teman-teman. Oke, tidak masalah karena nanti rangkaiannya tidak akan kita gunakan. Nanti rangkaiannya akan kita ganti dengan step down DC to DC ya. Nanti kita akan buang itu. Kita ya tidak kita buang, kita tampung teman-teman, karena rongsok seperti ini juga punya nilai jual. Jangan dibuang di tempat yang tidak semestinya karena akan mencemari lingkungan. Oke, kita lepas kabelnya ini teman-teman. Menggunakan solder tentunya ya. Kita lepas kabelnya. Gampang nih teman-teman, caranya cukup mudah. Kita lepas kabelnya, kemudian kita lepas juga kabel yang menuju lampu ya. Kabel menuju lampu kita lepas. Kemudian nanti kita cek juga LED-nya ada yang mati atau tidak. Kalau memang LED-nya ada yang mati, bisa kita nanti jumper. Kalau LED-nya hidup semua, berarti bisa langsung kita rubah. Bukan kita rubah ya, maaf, langsung bisa kita manfaatkan. Kemudian nanti rangkaian ini kita rubah menggunakan step down DC to DC. Oke teman-teman, ini memang rangkaiannya mungkin sudah cukup usia ya. Ini nampak hitam, ini sepertinya mengalami panas yang berlebihan. Kemudian ini baterainya, baterai Lubi sebenarnya ini di remark ya, atau di labeli ulang oleh Lubi ya. Kalau merek aslinya tidak tahu saya. Kemudian kita coba sebenarnya baterainya masih nyala nggak sih, masih menyimpan strum nggak sih. Nah, kita tempelkan langsung seperti ini teman-teman. Kalau nyala berarti ya baterainya juga bisa kita gunakan dan otomatis lampunya bisa kita gunakan. Nah, caranya cukup gampang. Ini terminal positifnya dipasangkan dan negatifnya dipasangkan. Kita cobakan. Ternyata masih nyala teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa lampu ini memang menggunakan tegangan 3 volt, 3 sampai 4,2 volt. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Sampai di sini pun teman-teman yang biasa elektrik, biasa mainan elektronik biasanya sudah paham. Buat teman-teman yang belum paham, diikuti saja video ini sampai akhir. Boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini
step down DC to DC ya, yang saya beli di toko online. Harganya cukup murah, sekitar 9.000 sampai 11.000. Itu daripada repot membuat teman-teman, kita mending beli saja ya. Nah, ini baterainya berarti nanti kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain ya, untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian kita akan pasangkan DC to DC ini. Sebelumnya kita setting dulu ya teman-teman, kita setting ke tegangan kerja lampu ya. Tegangan kerja lampu itu kalau menggunakan baterai seperti ini berarti 3,8 volt, 3,2 volt sampai dengan 4,2 volt. Nah, sekarang kita akan memasang saya tidak punya penjepit teman-teman, mohon maaf. Jadi kita akan memasangkan DC to DC ini ke sumber 12 volt dulu, kemudian setelah itu kita atur outputnya ke 3,2 volt sampai 4,2 volt ya. Nanti kita sesuaikan dengan tegangan kerja lampu berarti. Nah, karena saya tidak punya penjepit teman-teman ya, saya nggak punya penjepit, jadi ini sementara kita solder sumber tegangan dari 12 voltnya, kita solderkan ke DC to DC nya, masuk di inputnya ya teman-teman. Untuk input kita solder dulu agar memudahkan nanti. Sebenarnya kalau teman-teman punya penjepit, dijepit saja nanti lebih praktis. Ini saya sumber 12 voltnya menggunakan charger ya, charger biasa yang ada di pasaran. Kalau tidak salah ini saya menggunakan charger receiver parabola ini 12 volt 1 ampere. Kalau ampere saya kira tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Nah, kita pasangkan positif dan negatifnya seperti ini. Pasangkan positif dan negatif sumber tegangannya, kemudian kita solder. Karena mohon maaf saya tidak punya penjepit. Saya punya penjepit tapi saya cari-cari tidak tahu, mungkin buat mainan anak saya itu ada satu tetapi yang satunya tidak ada, jadi saya solder biar lebih gampang. Oke, setelah itu kita cek tegangan outputnya, tentunya lebih dari, karena ini 12 volt ya, belum disetting. Nah, kemudian nanti kita setting. Caranya gimana? Kita putar yang ada di kotakan warna biru itu, namanya resistor variabel ya. Saya tahunya seperti itulah namanya, lainnya apa saya nggak paham. Kemudian kita putarkan kanan atau kiri menyesuaikan agar tegangannya diperoleh sekitar 3,2 sampai 4,0 volt. Tapi kita setting ke tegangan sekitar 3,8 volt ya, 3,7 volt. Jangan ke 3,2, takutnya terlalu kecil nanti lampunya terlalu redup. Kalau terlalu besar nanti lampunya bisa mati atau lampunya bisa nyala kedip-kedip. Nah, kalau teman-teman mengalami kok loh ini kok lampunya kedip-kedip, berarti tegangannya terlalu tinggi. Ya, sudah kita setting, kemudian kita cobakan ke lampunya ini. Nah, lampunya nyala dan cukup terang, dan nyalanya normal ya, tidak kedip-kedip. Ini kedip karena saya memegangnya kurang kencang. Kita coba dulu. Nah, nyalanya cukup terang teman-teman ya. Nah, kalau sudah nyala seperti ini berarti tegangan settingan pada DC to DC ini sudah normal. Sekarang kita pasangkan lampunya dengan solder, kita solder. Gampang memasangnya, positif ya positif, merah ke positif, kemudian hitamnya ke negatif, output ya teman-teman. Gampang sekali. Oke, kita solder. Kemudian jangan lupa yang terminal inputnya juga kita pasangkan ke casingnya ya, terminal inputnya teman-teman. Nah, ini sudah pasang. Nah, ini terminal inputnya. Jangan lupa yang tengah itu kita dapatkan positif ya, yang tengah. Kalau di ini warnanya kuning ya, kuning kecoklatan karena sudah lama dipakai. Ini ke tengah-tengah, ke bagian tengah, kemudian yang satunya otomatis ke bagian pinggirnya atau negatifnya. Kita ke positifnya, kita solder. Kemudian nanti setelah disolder, nah kita solder dulu, nanti setelah disolder kita coba lagi ya, kita supply dengan tegangan, siapa tahu penyambungannya tidak maksimal ya, dengan tegangan 12 volt. Kita pasang ke casingnya teman-teman, gampang ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dukung channel saya dengan mensubscribe, insya Allah manfaat dan berkah. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasangkan saja sesuai dengan posisi awalnya ya. Nah, kita pasangkan, kemudian kita skrup sebagaimana mestinya, cukup gampang kok
Ya sudah dipasangkan. Sekarang kita coba lagi dengan tegangan 12 volt. Nah, kalau menyala berarti tidak ada masalah, semuanya tersambung dengan baik ya teman-teman. Ini maaf berkedip-kedip karena saya mau bukanya yang kurang kencang. Oke ya, kemudian kita coba tutup. Ternyata cukup terang teman-teman, cukup gampang kan. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya biar lebih bermanfaat dan saya lebih semangat dalam membuat video-video kreatif lainnya. Cukup nyala, cukup terang teman-teman. Ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai keperluan ya, PLTS, atau bisa juga digunakan untuk servis nih, buat yang punya bengkel atau yang senang utak-utik motor atau mobil di malam hari. Tidak perlu menggunakan listrik PLN, menarik-narik kabel yang bisa menyebabkan kesetrum. Kalau ini tidak menyebabkan kesetrum. Saya punya beberapa hasilnya ini teman-teman, dengan saya lakukan dengan cara yang sama. Ada 3 ini, saya punya 3 ya. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk keperluan seperti servis ya. Jadi tidak menggunakan tegangan 220 volt. Karena kalau kabel ditarik-tarik menggunakan tegangan 220 volt itu cukup berbahaya. Kalau menggunakan ini nanti kita menggunakan sumber strumnya dari aki teman-teman, atau sumber lain yang 12 volt. Pakai adaptor tadi juga bisa teman-teman. Oke. Ini aslinya lampu 12 volt dan 15 volt ini. Yang paling besar ini 12 volt tadi ya, 15 volt maaf. Nah, yang ini ternyata 7 watt, maaf, bukan volt, 7 watt ya. Maaf, itu 7 watt, 12 watt sama 15 watt. Kok malah jadi volt sih? Kita tandai teman-teman biar tidak tertukar dengan lampu 220 volt. Karena nanti tertukar dipasang di 220 volt berarti ya amsyong ya. Jangan sampai teman-teman, hati-hati, ini modifikasi kita gunakan di tegangan 220 volt, tidak bisa ya. Ini hanya bisa digunakan di tegangan 12 volt ya teman-teman. Oke, ini cukup sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel saya biar saya lebih semangat dan lebih banyak bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, saya kira seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.